Sekitar 70 juta tahun yang lalu, di penghujung zaman dinosaurus, bumi adalah tempat yang penuh warna, namun juga penuh bahaya dan tantangan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan akhir zaman kapur itu, ada satu dinosaurus yang unik dan hampir tidak mungkin untuk dilewatkan. Bukan karena ukurannya yang raksasa, bukan pula karena gigi tajam atau tanduk panjangnya, melainkan karena kepalanya yang luar biasa unik. Inilah dia, Pachycephalosaurus. Bayangkan seekor dinosaurus dengan tinggi sekitar 1,8 meter di pinggang dan panjang hingga 4,5 meter dan mempunyai berat setara manusia dewasa yang besar. Namun, dengan ciri paling mencolok berupa kubah tulang tebal di atas kepalanya, kubah itu bisa mencapai ketebalan hingga 25 cm, sekeras beton, seolah alam memberinya helm alami bawaan dari lahir. Nama Pachycephalosaurus sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti kadal berkepala tebal, dan itu adalah deskripsi yang sangat tepat. Tulang tengkoraknya bulat menonjol, dihiasi tonjolan-tonjolan kecil seperti kutil tulang di sekelilingnya, memberi kesan bahwa ini adalah makhluk yang siap untuk bertarung. Sejarah penemuan Pachycephalosaurus dimulai pada awal abad ke-20, ketika fosil pertama ditemukan di Amerika Utara, tepatnya di wilayah yang kini menjadi Montana, South Dakota, dan Wyoming. Awalnya, para ilmuwan bingung bagaimana menempatkannya dalam pohon keluarga dinosaurus. Beberapa berpikir bahwa kubah kepalanya hanya bagian dari dinosaurus lain, yang kemudian terbukti salah. Baru setelah penelitian lebih mendalam, barulah disadari bahwa ini adalah spesies tersendiri, anggota dari kelompok yang disebut Pachycephalosauridae, keluarga dinosaurus herbivora kecil hingga menengah yang terkenal dengan tengkorak tebalnya. Morfologi dari Pachycephalosaurus benar-benar mengundang rasa penasaran. Tubuhnya ramping namun berotot, dengan ekor panjang kaku yang mungkin digunakan untuk menjaga keseimbangan saat bergerak cepat. Kakinya panjang, menunjukkan bahwa ia mungkin pelari tangguh. Lengan depannya kecil dan tidak berguna untuk pertempuran, sehingga senjata utamanya jelas adalah kepalanya yang keras. Matanya besar, memberikan indikasi penglihatan yang baik, mungkin untuk mengenali individu lain atau memperhatikan gerakan predator dari jauh. Giginya kecil, berbentuk seperti daun, dirancang untuk memotong dedaunan, buah, dan tanaman keras yang tumbuh di padang terbuka. Namun, yang paling sering menjadi perdebatan adalah untuk apa sebenarnya kubah tebal di kepalanya. Ada teori populer yang mengatakan bahwa Pachycephalosaurus menggunakan kepalanya untuk bertabrakan seperti kambing gunung modern. Mereka saling menabrak untuk memperebutkan pasangan atau wilayah. Bayangkan, dua Pachycephalosaurus jantan berlari kencang dari arah yang berlawanan. Suara benturan pun terdengar sampai jauh. Tapi, beberapa ilmuwan ragu benturan seperti itu mungkin terlalu beresiko, bahkan untuk tulang setebal itu. Teori lain mengatakan bahwa mereka mungkin saling menyerang dari samping, menggunakan kepala untuk menghantam tubuh lawan atau memamerkan kubah mereka sebagai tanda kekuatan. Bahkan, ada yang menduga kubah itu berfungsi sebagai sinyal visual semacam mahkota yang menandakan kedewasaan dan status sosial Pachycephalosaurus. Meski herbivora, Pachycephalosaurus harus selalu waspada. Lingkungan tempat ia hidup dipenuhi predator mematikan. Seekor Tyrannosaurus Rex bisa muncul kapan saja. Dan bagi Pachycephalosaurus, melarikan diri adalah satu-satunya pilihan dalam momen berbahaya. Ia mungkin akan berlari dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan kelincahannya, lalu menghilang ke dalam semak-semak atau medan berbatu. Kubah kepalanya mungkin juga berfungsi sebagai pelindung saat harus menabrak ranting atau batu ketika kabur. Kehidupan sehari-hari Pachycephalosaurus kemungkinan melibatkan pencarian makanan di daerah terbuka, mengunyah tumbuhan keras,
dan berinteraksi dalam kelompok kecil. Tidak seperti kawanan besar Triceratops, mereka mungkin hidup dalam kelompok keluarga yang longgar, cukup dekat untuk saling melindungi, tetapi tidak terlalu padat agar makanan cukup tersedia. Anak-anak Pachycephalosaurus mungkin lahir dari telur, lalu tumbuh dengan tengkorak datar yang perlahan membulat seiring dewasa. Sebuah ciri yang membantu para ilmuwan membedakan usia individu dalam fosil. Namun, tidak peduli sekuat atau secepat apapun mereka, tak ada yang bisa menghindari dari tragedi besar yang menutupi lembaran kehidupan dinosaurus di bumi. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menghantam daerah yang kini menjadi semenanjung Yucatan, Meksiko. Ledakan itu melepaskan energi setara miliaran bom nuklir, memicu kebakaran hutan global, gelombang tsunami raksasa, dan musim dingin panjang yang memusnahkan hampir semua kehidupan besar di planet ini. Tumbuhan mati, rantai makanan runtuh, dan dinosaurus non-unggas termasuk Pachycephalosaurus harus lenyap selamanya dari muka bumi. Hari ini, satu-satunya yang menjadi jejak mereka adalah fosil yang terkubur dalam batuan. Kubah kepala yang menjadi simbol dari ketahanan dan keunikan spesies ini. Dari fosil itu, kita bisa membayangkan kembali makhluk aneh dengan helm alami yang pernah berlari di padang rumput purba. Pachycephalosaurus mengajarkan bahwa dalam dunia yang keras, kadang kekuatan datang dalam bentuk yang tidak terduga. Bukan gigi tajam atau cakar mematikan, tapi kepala yang begitu kuat hingga mampu menulis namanya dalam sejarah alam. Meski telah punah, kisahnya tetap hidup, menjadi bagian dari misteri dan keajaiban masa lalu bumi yang akan selalu membuat kita bertanya-tanya, apalagi yang pernah berkeliaran di planet ini sebelum kita datang. Dan itulah kisah Pachycephalosaurus, sang dinosaurus unik dengan kepala tebal yang pernah menguasai padang rumput purba di akhir zaman kapur. Meski telah lama punah, fosilnya masih menyisakan tanda tanya dan misteri yang membuat kita terus penasaran. Dari helm alami di kepalanya hingga perannya dalam ekosistem jutaan tahun yang lalu, ia meninggalkan jejak luar biasa tentang betapa beragam dan menakjubkannya kehidupan purba di bumi. Jika kamu suka kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Menurut kamu, dinosaurus apa lagi yang harus kita bahas di channel ini? Tekan tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan tentu saja jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya dari dunia prasejarah. Sampai jumpa di episode berikutnya.